Nah, selanjutnya, kalau kita setiap kali ketemu guest, tidak lengkap rasanya. Kalau kita tidak sama-sama nyanyikan jingle guest, ya. Sekali lagi, saya mengajak Opa dan Oma untuk bersama-sama menyanyikan jingle guest sesuai dengan video yang saya bagikan berikut ini. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Sekali lagi ya. Mari semua Opa dan Oma tetap semangat, jangan terlambat ke sekolah GKMI Anugerah di Grace Elderly School. Rentangkan tangan, goyangkan badan, baca firman-Nya dan dihafalkan. Gunting dan tempel jadi hiasan dan banyak lainnya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira dan sukacita. Kita bertumbuh dan melayani di Grace Elderly School. Halo, Opa dan Oma, apa kabar? Doa dan harapan saya, Opa semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus dalam hidup Opa dan Oma. Gak terasa nih, 1 bulan kita gak ketemu lagi di acara GES. Nah, hari ini GES kembali ada ya. Meskipun masih kita selenggarakan secara online, biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita semua untuk kita bersama-sama mengikuti Grace Elderly School. Yuk, seperti biasa, di awal perjumpaan kita, saya mengajak Opa dan Oma untuk bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama yel-yel GES. Tahu ya? Masih ingat ya Opa dan Oma yel-yelnya GES ya? Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Oke, sekali lagi ya. Tubuh sehat, pikiran damai, hati gembira. Nah, kiranya ini menjadi doa dan harapan kita semua. Nah, ayo sekarang saya mengajak Opa dan Oma untuk memuji Tuhan. Kita memujikan Tuhan Yesus baik. Saya sudah siapkan video untuk Opa dan Oma. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang waktunya kita gerak badan kita. Kali ini kita tetap belajar ya Opa dan Oma, seperti bulan lalu, senam lansia anti stroke-nya. Kita sama-sama gerakan badan kita, tubuh kita supaya tetap sehat. Yuk, saya bagikan video untuk Opa dan Oma supaya kita bisa mengikuti senam lansia anti stroke.
Shalom Opa dan Oma. Pada hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan atas kami. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk pimpinan pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma dan Opa pasti pernah dengar istilah overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking itu berpikir berlebihan, sehingga bisa menimbulkan prasangka terhadap orang lain, khawatir berlebihan, dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Overthinking bisa berubah menjadi negative thinking. Siapa saja yang bisa mengalami overthinking? Semua orang bisa mengalaminya. Tua, muda, besar, kecil, kaya, belum kaya, gitu ya. Berapapun usianya, siapapun dia bisa saja mengalami overthinking. Apa saja yang menjadi penyebab overthinking? Yang pertama, mungkin sikap orang lain atau perkataan orang lain atau tindakan orang lain. Belum tentu itu kepada kita, tapi ketika kita melihatnya, ketika kita mengalaminya, kita bisa lalu overthinking. Berpikir berlebihan. Yang kedua, bisa saja terhadap keadaan sekitar. Hari ini pandemi COVID, puji Tuhan, angkanya terus turun gitu ya. Tapi situasi dan kondisinya tetap harus berjaga-jaga. Dalam situasi-situasi semacam ini kita bisa jadi overthinking. Takut keluar rumah, takut beraktivitas, takut ketemu orang, ini, itu, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau terjadi ini? Bagaimana kalau terjadi itu? Banyak yang kita pikirkan sehingga kemudian kita menjadi overthinking. Yang ketiga, apa saja bisa membuat overthinking? Bukan hanya sekedar sikap orang lain, perkataan orang lain, atau tindakan orang lain. Bukan juga keadaan sekitar kita. Tetapi apa saja itu bisa membuat kita overthinking. Kalau diri kita sendiri tidak mengendalikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Daripada overthinking yang ujung-ujungnya merugikan diri sendiri, kesehatan jadi drop, gitu ya, nggak bisa tidur, asam lambung naik, atau punya prasangka buruk terhadap orang lain, lebih baik kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tadi. Bagian yang pertama di ayat 16 pasal 12 dari kitab Roma ini berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir. Dua bagian ini tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kepada pasangan, kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada siapa saja yang ada di rumah kita, atau kepada teman sahabat kita, harus sehati sepikir. Beda pendapat boleh, itu menunjukkan bahwa kita ini dinamis, gitu ya. Tapi tidak boleh kemudian sampai membuat kita terpecah. Tidak omong-omongan, kemudian berpikir negatif, atau malah menjadi overthinking. Sehati sepikir. Terus kemudian dikatakan di sini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Loh, firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya kita tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dengan istilah di sini perkara-perkara yang tinggi, yang belum terjadi, belum tentu terjadi, belum ini, belum itu, tapi kita sudah memikirkannya. Tetapi firman Tuhan katakan, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dari bagian ini, Oma Opa, kita belajar. Yang pertama, kita belajar semakin berserah kepada Allah.
kita tidak tahu apa yang terjadi besok. 1 menit, beberapa saat lagi di depan kita tidak tahu. Daripada kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, yang belum terjadi itu, lebih baik kita belajar berserah kepada Allah. Tuhan yang empunya hidup kita. Dia tahu apa yang baik, Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, dan kita yakini itu pasti baik. Berserah saja, apa yang Tuhan mau, pasti itu yang baik. Yang kedua, yakin pada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang setia. Allah yang kasihnya tidak perlu diragukan lagi. Daripada kita overthinking, mikirkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik kita meyakini Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang kasih dan setia, yang selalu menuntun menyertai kita di dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, mari kita belajar berpikir positif. Daripada overthinking, terus kemudian menjadi negative thinking, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri, lebih baik mulai belajar berpikir positif. Semua yang terjadi ada alasannya. Semua yang terjadi ada sebab akibatnya. Daripada kita berpikir kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini, kenapa begitu. Kita berpikir positif aja. Semua terjadi untuk kebaikan kita. Semua terjadi karena kemurahan dan kehendak Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati oma opa, tetap kuat, tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami, dimanapun kami hari ini berada, di rumah masing-masing, di dalam keadaan apapun kami. Ajar kami untuk percaya, berserah, mengandalkan Engkau di dalam segala laku hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang kasih setiamu tidak perlu diragukan lagi. Ajarkan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam segala laku hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam banyak hal yang harus kami kerjakan. Kiranya kemurahan dan berkat Tuhan dinyatakan kepada kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa oma opa, Tuhan Yesus memberkati. Tempelkan kertas berwarna di atas karton yang berbentuk kotak. Jika sudah, gunting bagian pinggir. Lalu sisihkan. Siapkan gambar otak, oma, dan lidi. Tempelkan gambar otak di bagian kepala dan lidi di bagian belakang tongkat. Ambil kertas berwarna bulat, lalu lipat jadi 2 bagian sama rata. Lakukan untuk semua lingkaran. Jika sudah, ambil lem, kita lem.
dengan warna yang berbeda secara selang-seling. Oke, 4, lalu gabungkan 4 lagi secara terpisah. Oke, ada bagian seperti ini. Lalu kita lem gambar di tengah-tengah. Gunting, lalu gunting bagian bawah sejajar dengan tinggi tongkat. Gunting lurus